Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman memarkirkan sepeda motornya dengan hati-hati. Hujan sore tadi membuat halaman pangkalan bus sedikit becek. Dengan berjingkat, ia berjalan menuju pendopo rumah yang dijadikan kantor perusahaan bus antar kota yang bernama Laju Inyan, yang dalam bahasa Sambas berarti laju sekali. Rencananya malam ini Iman akan pulang ke kota Sambas karena ia sedang libur. Selama ini Iman lebih sering pulang dengan mengendarai sepeda motor. Hanya sesekali saja ia menggunakan bus. Malam ini, kondisi Iman kurang enak badan. Akhirnya ia putuskan untuk menggunakan bus antar kota. Pukul 10 lewat beberapa menit, petugas mulai menaikkan sepeda motor ke atas bus. Di Kalimantan Barat, penumpang bisa menaruh apa saja di atas bus, baik itu barang-barang titipan, buah-buahan, bahkan sepeda motor. Untuk barang penumpang seperti tas tidak dikenakan biaya. Namun, untuk barang khusus seperti buah-buahan atau sepeda motor dikenakan biaya tambahan. Iman tetap membawa sepeda motornya walaupun ia pulang dengan bus, karena nanti di Sambas ia tidak ingin cuma di rumah saja. Iman berencana ingin mengunjungi beberapa kawan sekolah yang sudah lama tidak ia jumpai. Petugas pun menaikkan sepeda motor Iman dengan bergotong royong. Beberapa orang di atas menarik sepeda motor dengan tali, sedangkan beberapa orang di bawah mendorongnya. Setelah sampai di atas, motor diikat dengan teknik khusus agar tidak bergerak. Beberapa sepeda motor kembali dinaikkan dengan cara yang sama. Setelah sepeda motor, giliran barang-barang yang dinaikkan ke atas bus. Ada karung, kardus, dan box styrofoam dalam berbagai ukuran. Setelah semua barang naik ke bus, petugas langsung menutupnya dengan terpal yang diikat dengan kuat, agar tidak lepas dan terbang saat bus melaju. Terpal digunakan untuk mengamankan barang-barang agar tidak basah jika sewaktu-waktu hujan turun. Setelah selesai dengan satu bus, mereka melakukan hal yang sama untuk 3 bus lain yang juga akan berangkat malam ini. Iman bergegas meraih ranselnya dan langsung menuju bus ketika Kenet melambaikan tangan menyuruh penumpang masuk. Suasana hiruk-pikuk. Ketika penumpang memilih tempat duduk yang pas, beberapa tempat duduk sudah dipesan secara khusus, sehingga tidak bisa diduduki sembarang orang. Sedangkan Iman duduk agak ke belakang, di kursi sebelah kanan dekat jendela seperti kebiasaannya. Pukul 11 malam, bus mulai bergerak meninggalkan pangkalan. 4 bus itu berpisah menjemput penumpangnya masing-masing. Tidak semua penumpang naik dari pangkalan, sebagian menunggu di tepi jalan, di depan gang, atau di depan rumah sesuai janji mereka saat memesan bus. Iman tersentak, kepalanya membentur kaca jendela. Sepertinya aku mulai mengantuk, pikirnya. Beberapa penumpang kembali naik dan langsung duduk di kursi yang mereka pesan secara khusus. Seorang bapak paruh baya duduk di samping Iman. Sebelumnya ia melemparkan senyuman yang ramah. Bus kembali mengelilingi kota Pontianak di malam buta. Pukul 12 lewat beberapa menit, bus tancap gas meninggalkan kota Pontianak setelah semua penumpang naik. Seperti kebiasaannya, Iman langsung mengeluarkan earphone, menyumpalkan benda kecil di kedua telinganya. Lagu Ballad of Jane dari Elegance mendadak mengalun di seantero ruang gendang telinga Iman. Sebuah lagu slow rock klasik yang akan mengantarkannya tidur. Iman sempat terbangun sebentar ketika bus berhenti. Sementara di seberang jalan ia melihat seorang pemuda mengenakan celana jeans biru, baju kaos putih, dan jaket berwarna hitam. Sepatu ketsnya masih terlihat baru, walaupun di bawah lampu jalan yang remang. Di belakang si pemuda itu, ada seorang gadis agak jauh berdiri di bawah pohon. Ia terlihat sangat kontras dengan pemuda itu. Ia hanya mengenakan sandal jepit,
Baju putihnya terlihat kusam dan kotor. Ia tidak membawa tas, apalagi jaket untuk membuatnya hangat di malam yang dingin. Gadis itu tertunduk dengan rambut yang menutupi wajahnya. Iman lalu memperbaiki posisi duduknya, karena bus kembali melaju setelah kedua penumpang itu naik, dan Iman pun kembali terlelap. Rasa haus membuat Iman kembali terbangun. Susah payah ia merogoh botol minuman dari dalam tas. Seketika dahaganya lenyap saat air mulai mengaliri kerongkongan. Tanpa sengaja, ia menoleh ke arah dua penumpang di kursi seberang yang tadi terakhir naik ke dalam bus. Si pemuda tidur dengan menyandarkan kepalanya ke jendela, sedang gadis kumal di sampingnya duduk dengan posisi tegak mematung. Wajah perempuan itu memandang lurus ke depan. Sudah berapa lama ia duduk dengan posisi seperti itu? Tanya Iman dalam hati. Posisi yang aneh saat semua orang justru bersandar di kursi masing-masing dan tertidur pulas. Iman lalu merapatkan jaketnya dan berusaha kembali merajut mimpi ketika ia samar-samar mendengar suara tangisan. Iman menoleh ke arah gadis aneh itu. Posisi tubuhnya masih tetap tegak, namun kepalanya tertunduk. Di telinganya, Iman merasa tangisan gadis itu lebih terdengar seperti rintihan kesakitan. Apa yang dia tangiskan? Gerutu Iman. Sejenak Iman mengedarkan pandangannya kepada penumpang lain di dalam bus. Semuanya tertidur pulas. Iman ingin mendekati gadis itu dan menanyakan keadaannya, tetapi Bapak Parubaya yang tertidur pulas menghalanginya untuk keluar. Untunglah, gadis itu berhenti menangis beberapa menit kemudian. Rasa kantuk membuat Iman mengabaikan keanehan gadis itu. Ia kembali mengubah posisinya agak miring ke arah jendela dan kembali terlelap. Iman terkesiap, kesadarannya ditarik paksa, padahal ia sudah tidur nyenyak. Tiba-tiba, seperti seseorang telah menampar wajahnya dengan cukup keras, seketika ia menjadi linglung. Pandangan Iman langsung tertuju kepada gadis aneh di seberang. Dalam kegelapan lampu bus yang dimatikan, Iman melihat gadis itu menggenggam sesuatu dan mengunyahnya sesekali. Entah mengapa decapan yang keluar dari mulutnya terasa lebih nyaring dari deru mesin bus yang melaju saat itu. Tak tahu dari mana asalnya, bau anyir langsung menusuk hidung Iman. Untuk beberapa saat ia harus berjuang melawan isi perutnya yang ingin keluar. Lalu tiba-tiba, gadis itu mendadak memutar kepalanya. Sepertinya ia sadar kalau Iman sedang mengamati dirinya. Gadis itu menatap Iman dengan tajam, dengan mulutnya yang belepotan. Kemudian ia menyodorkan sesuatu yang ia genggam. Iman memicingkan mata dan kemudian kaget bukan kepalang. Ternyata, di tangan gadis itu ada jantung manusia yang berlumur darah. Iman terlonjak ke belakang dan kepalanya membentur kaca jendela. Sontak, Iman terbangun dari tidurnya. Ternyata ia hanya bermimpi. Sambil meringis mengusap-usap kepalanya, Iman segera menoleh ke arah gadis aneh itu. Tiba-tiba, tubuh Iman mendadak kaku. Gadis itu menatapnya tajam, seakan-akan tahu apa yang Iman mimpikan. Dalam keremangan, perlahan gadis itu menyunggingkan senyuman yang menurut Iman lebih seperti sebuah seringaian serigala. Seketika Iman bergidik mundur dan berbalik menghadap jendela, sambil menaikkan kerah jaketnya. Di malam buta dalam bus malam yang sedang melaju, ia mulai ragu kalau gadis itu adalah manusia. Cukup lama Iman terpuruk di sudut kursi, hingga akhirnya ia mulai memberanikan diri untuk mengintip dari balik kerah jaketnya. Jantung Iman seakan-akan meledak, napasnya berhenti dan kerongkongannya tersekat. Entah bagaimana Bapak Parubaya di sampingnya sudah pindah ke tempat duduk gadis itu, sementara sang gadis kini sudah duduk di sampingnya. Iman yang bersandar di jendela, sebelah kakinya sudah naik di atas kursi. Ia pun berteriak membangunkan penumpang bus yang lain, namun tetap tidak bisa, seperti ada tangan yang mencengkeram pita suaranya.
Sementara sopir di kemudi depan sana masih terus mengendarai bus seperti tidak terjadi apa-apa. "Kau?" Suara gadis itu sangat pelan, bahkan hampir hilang ditimpa deru mesin bus yang melaju. "Kau harus bertanggung jawab." Iman pun seketika menggigil. "Tanggung jawab apa?" tanya Iman dalam hati, karena ia masih belum bisa bersuara. "Apa yang harus aku pertanggungjawabkan?" Gadis itu perlahan memalingkan wajahnya. Iman lalu tersentak, melihat wajah sebelah kiri gadis itu hancur. Iman ingin berontak dan lari dari sana, tetapi tubuhnya kaku seperti menempel pada kaca jendela. "Jangan mendekat," teriak Iman dari dalam hatinya. Gadis itu mendekati Iman dengan perlahan, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Iman tidak tahan lagi dengan bau busuk yang menusuk hidungnya. Gadis itu mengendus Iman seperti anjing jalanan. Iman pun memalingkan wajahnya ke kiri sambil ia bergidik. Gadis itu kemudian menjulurkan lidahnya yang berwarna merah kehitaman. Sontak, bau busuk keluar dari mulutnya. Iman merasakan pipinya sudah basah. Gadis itu menjilat wajahnya dari bawah lalu perlahan naik ke atas. Cairan berlendir yang busuk itu ternyata menempel di wajah Iman. Ia merasa jijik sekaligus takut yang sangat luar biasa. Apalagi ketika gadis itu memeluk dirinya erat sambil berbisik di telinganya. "Ingat aku?" suara gadis itu melirih. "Ingat aku 3 tahun yang lalu?" Iman susah payah menelan ludahnya. Matanya membelalak. Mendadak cerita ini dibawa mundur beberapa tahun sebelumnya. Di jalan itu, ia melihat dirinya melaju di atas sepeda motor pada subuh hari. Kemudian seorang gadis sedang menyeberangi jalan. Karena mengantuk, Iman hilang kontrol. Gadis itu terpelanting dan sepeda motor Iman terseret beberapa meter. Tidak lama kemudian, Iman lalu bangkit dan membetulkan posisi sepeda motornya. Tak lupa ia menoleh ke belakang. Ia pun melihat gadis itu tergeletak di atas jalanan. Tanpa pikir panjang, Iman langsung menaiki sepeda motornya. Walaupun dengan susah payah ia langsung tancap gas. Tidak ada saksi mata, karena saat itu jalanan masih sangat sepi. "Kau datang mencariku?" tanya Iman. "Aku mencarimu sudah sangat lama." Gadis itu kembali berbisik di telinga Iman, sementara Iman seketika menggigil. Ia tak menyangka kesalahannya 3 tahun lalu masih membuntutinya. "Kau harus ikut denganku," teriak gadis itu dengan suara melengking. Gadis itu lalu menghantamkan kepala Iman ke kaca jendela dengan begitu kuat, hingga kaca jendela bus langsung pecah dan mereka berdua terlempar keluar saat bus masih melaju. Pagi harinya, orang-orang mengelilingi tempat kejadian. Polisi terus berdatangan dan bus itu menghentikan perjalanan, karena sopirnya diminta keterangan oleh polisi. Sementara, di tepi jalan di bawah pohon, Iman dan gadis itu berdiri mematung. Melihat keramaian yang mengelilingi tubuh Iman yang tergeletak tidak bernyawa. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.